Halo teman-teman, terima kasih masih setia bersama dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai administrasi gereja baru untuk bagian yang kelima, yaitu mengenai dimensi ekologi administrasi gereja baru. Ekologi pada umumnya merupakan ilmu tentang organisme dan lingkungan hidup atau tempat hidupnya, atau dengan kata lain hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan hidupnya. Namun kali ini teman-teman, dalam pembahasan kita mengenai dimensi ekologi administrasi gereja baru, ini tidak berkaitan dengan alam, melainkan ekologi di dalam administrasi gereja baru merupakan apa yang ada dan sementara mengintai kehidupan bergereja, seperti civil society, government, corporate, dan global networking. Hakikat dan cara gereja beroperasi dalam setiap subdimensi yang dipengaruhi ialah hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya, bahkan juga informasi, teknologi informasi dan komunikasi. Ada 3 kerangka berpikir yang sementara terbangun di dalam ekologi administrasi gereja baru, yaitu paradigma tertutup, paradigma terbuka, dan paradigma moderate, di mana paradigma yang terakhir merupakan paradigma yang sewaktu-waktu bisa menjadi paradigma yang terbuka dan juga bisa menjadi paradigma yang tertutup. Teman-teman, ada karakter dari ekologi administrasi gereja baru, yaitu turbulence dan juga manifience, di mana ini merupakan tingkat kelangkaan atau tingkat ketersediaan di dalam gereja. Di dalam ekologi administrasi gereja baru, ada gereja memiliki level adaptasi pada semua bidang seperti ekonomi, kesehatan, politik, hukum, bahkan teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini kita akan membahas beberapa, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai politik. Ketika berbicara mengenai politik, banyak pihak yang mengatakan bahwa politik itu sesuatu yang positif. Politik merupakan sesuatu yang tidak baik. Namun, ketika seseorang yang mau untuk terlibat di dalam politik, harusnya dimulai dengan dasar dan keyakinan bahwa politik itu mulia. Karena politik berkaitan dengan proses perumusan kebijakan-kebijakan. Dan seharusnya gereja tidak menutup diri terhadap politik yang sementara terjadi. Tetapi gereja harus berpartisipasi di dalam setiap proses perumusan kebijakan dengan mempersiapkan dan mengutus anggota jemaatnya untuk terlibat dalam setiap proses perumusan kebijakan tersebut. Politik merupakan jantung dari setiap kehidupan manusia. Banyak hal yang terjadi bahkan di dalam gereja sekalipun itu karena politik. Jadi, politik merupakan suatu alat untuk mengatur bagaimana jalannya kehidupan. Dalam sistem politik ada 2 hal yang saling bertentangan, yaitu ruang publik atau ruang yang menjadi milik kita bersama, dan juga ruang privat atau ruang yang menjadi milik dari orang tersebut. Gereja tidak bisa memisahkan dirinya dari politik. Gereja butuh politik, begitupun sebaliknya politik membutuhkan gereja. Sehingga gereja harusnya bisa berpartisipasi dalam setiap perumusan kebijakan dengan hadir di dalam setiap rapat yang diadakan oleh pemerintah setempat dan memberi sumbangan-sumbangan pemikiran. Yang kedua, kita akan berbicara tentang teknologi informasi dan komunikasi, atau yang biasa disebut dengan ICTS.
saat ini, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dunia saat ini memasuki dunia 4.0, di mana kita tidak memiliki ruang untuk menolak setiap perkembangan yang ada. Ada dua dimensi dunia kita saat ini, yaitu bahwa ada dimensi dunia offline dan juga ada dimensi dunia online atau yang biasa disebut dengan digitalisasi. ICTS merupakan teknologi informasi komunikasi yang memang sangat penting dalam setiap sektor atau lini kehidupan nyata manusia saat ini. Sebagai contoh, teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, bahwa saat ini ICTS memudahkan dan memberi banyak akses yang luas kepada kita di dalam pendidikan. Yang ketiga adalah teknologi finansial atau tabungan yang biasa disebut dengan kriptogaransi, yang saat ini sedang marak dan terjadi di berbagai negara. Kriptogaransi merupakan sebuah mata uang virtual yang dijamin oleh kriptografi, di mana mata uang ini merupakan salah satu mata uang yang dipakai untuk bertransaksi satu dengan yang lain secara online. Walaupun tidak terlihat secara fisik, namun kripto memiliki nilai. Kripto tidak bisa disimpan di dalam dompet biasa seperti yang kita pakai, namun disimpan di dalam dompet digital, yaitu smartphone atau HP dan juga komputer. Kripto cara kerjanya berbeda dengan setiap kartu debit yang dipakai pada umumnya oleh kebanyakan orang. Dan juga cara kerjanya sangat berbeda, yaitu cara kerja dari cryptocurrency merupakan adalah peer to peer, artinya tidak ada bank atau pihak ketiga yang terlibat di dalam transaksi tersebut. Teman-teman, terima kasih. Sedikit materi yang bisa saya share atau saya bagikan untuk kita. Berharap materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Dadah.